jangan salah memahami yang kita dengar ini karena cuman sepotong-sepotong. Gini ya Pak ya, meskipun itu sepotong-sepotong, di dalam pertanyaan somad setiap ada pertanyaan requestan orang-orang itu nggak sepotong-sepotong, betul. Cuman yang namanya somad mengaspirasikan pada orang-orang otak-otaknya yang labil. Bagi Anda yang cerdas, yang sudah matang maksud dan tujuan Anda, tidak ada arah pengerusakan, betul. Namun kelompok-kelompok ini yang ada di Indonesia, terutama PA 212 ini, banyak orang yang bukan tamatan sekolah pada sahih, artinya bukan pada tepat sekolahnya. Pesantren-pesantren mereka itu sudah disusupi dengan ustadz-ustadz yang menyesatkan, ajaran-ajaran kekerasan, ya, ajaran-ajaran yang dalil-dalilnya membentuk sendiri, ya. Itu pertama. Kedua, bagi generasi-generasi yang masih tahap belajar, ini berpengaruh. Ajakan-ajakan somad menghancurkan jalan tol. Artinya begini, ya Bapak ya, kita berdiskusi ini ya. Artinya begini, kalau somad, kalau ingin menghancurkan negara itu, jangan hanya jalan tolnya saja diledakkan. Kalau diledakkan jalan tolnya, APBN keluar lagi. Artinya ada niat, unsur niat, di situ ada sindiran, ya, ada sindiran, betul-betul ada sindiran yang disampaikan melalui mulut somad kepada negara ini. Apakah negara ini tidak berbahaya kalau mereka punya kelompok sendiri yang selalu membenci kepemerintahannya, membuat dalil-dalil sesat, mengarahkan tujuan penghancuran? Apakah ini nggak berbahaya buat negara kita? Saya tanya. Atau itu hal-hal yang diceramahkan oleh somad didengar anak Anda yang masih SMP, yang masih tahap labil belum menemukan jati dirinya? Saya tanya, apa nggak merusak generasi anak-anak bangsa hal-hal penceramah yang seperti ini? Makanya saya himbau kepada pemerintah Republik Indonesia, terutama kepada Bapak Menteri. Dari dulu ya saya sampaikan, saya ingin sekali Indonesia ini mengeluarkan yang namanya sertifikat penceramah. Agar apa? Ketika kita memperingati hari lahirnya Rasulullah, ketika kita memperingati hari wafatnya Rasulullah, Isra Mi'raj dan lain-lain, atau tema bulan Ramadan, tidak masjid itu digunakan untuk membuat opini, gunakan untuk ibadah yang sebaik-baiknya. Itu yang saya inginkan ya. Sering kali saya sampaikan kepada pemerintah itu teriak kencang, ingin sekali mengeluarkan yang namanya sertifikat penceramah untuk Indonesia. Kenapa? Agar tempat-tempat ibadah digunakan benar-benar buat ibadah, bukan membuat opini hitam, ujaran kebencian yang ditujukan kepada pemerintahnya. Katanya pengen menjalankan khilafah, katanya pengen menjalankan seperti di Arab-Arab. Sedangkan peraturan yang ada di Arab Saudi, apabila seorang penceramah tersebut tidak izin, tidak memiliki sertifikat izin dari pemerintah, bisa rakyatnya menurunkan mereka dari mimbar. Kalau mereka itu temanya A dan penceramahnya beda, itu ya. Jadi saya ingin itu yang diterbitkan oleh pemerintah, terutama kepada Menteri Agama ya, agar upaya ini disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, terutama kepada Bapak RI.
ya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo segera mengeluarkan yang namanya sertifikat penceramah supaya Indonesia menjadi damai, tentram, tidak ada yang sok paling benar sendiri, tidak ada sok paling berilmu tinggi sekali ya di dunia ini, terutama di Indonesia. Paham ya Pak? Semua omongan-omongan kalau di luar tema itu jangankan pemerintah bisa menurunkan, rakyat pun berhak menurunkan mereka di atas mimbar apabila ceramah mereka di luar tema. Paham? Paham apa harus saya play back kembali ucapan saya? Bapak kan sudah tua nih, sudah matang lah ya cara berpikirnya, dewasa lah menurut saya. Apakah ucapan-ucapan Somad itu tidak merusak ya otak-otak anak bangsa yang tahap labil, yang belum menemukan jati dirinya? Betul nggak? Makanya saya himbau sekali lagi ya, kenapa pentingnya yang namanya sertifikat penceramah yaitu harus ada. Karena Indonesia sudah dimasuki orang-orang yang menyesatkan, yang mengaku cucu Nabi, yang mengaku habaib, ya, dadakan semua. Apalagi itu jelang pemilu. Setiap pemilu pasti ada hal-hal yang seperti itu. Oke ya Pak, bagaimana dengan ucapan saya? Lantangkah? Pedaskah? Tapi ini demi kebaikan. Saya netral orangnya. Saya nggak butuh yang namanya ya diangkat oleh Mak Banteng atau Demokrat atau PSI dan lain-lain. Itu saya benar-benar mencintai negara saya karena dulu-dulu yang memerdekakan rakyat Indonesia ini persatuan, berbeda-beda agama. Tidak ada satupun yang merasa dirinya itu paling beragama sendiri. Dulu nenek moyang kita mengajarkan kepada kita seperti itu. Mengapa saat-saat ini setelah terbentuknya FPI, setelah organisasi-organisasi HTI ini ingin menang sendiri, ingin menguasai negara ini, mengatur pemerintah, mengatur presidennya, yang seharusnya kalian patuh dengan pemerintah Indonesia. Bukankah begitu? Ya. Bukan presiden yang harus patuh pada kalian, pemerintah yang patuh dengan kalian. Kalian yang harus mematuhi undang-undang yang dibuat pemerintah Republik Indonesia. Ya, contoh, junjungan kalian di Arab berbuat sedikit kesalahan, menempelkan yang namanya bendera hitam kala itu. Toh di backlist. Kenapa kalian hanya berani di negara sendiri? Coba teriaklah di negara lain, perbatasan Gaza, Turki, Maroko, Fransa. Sekali-kali kalian bilang teriak, tegakkan khilafah di situ. Membentuk undang-undang sendiri, membentuk peraturan sendiri tanpa kalian itu mau ya mendengarkan pemerintahnya. Orang-orang yang tidak patuh dengan pemerintahnya atau tidak mengakui pemerintahnya itu adalah golongan teroris. Ya, golongan teroris, paham? Seharusnya mereka udah dideportasi. Terlalu baik menurut saya pemerintah Indonesia, terutama Bapak Jokowi. Terlalu baik pada kalian. Ya. Jadi salam waras buat Bapak. Semoga omongan saya ini ya ditelaah sama Bapak, ada benarnya atau tidak. Ya. Salam waras, salam persatuan Indonesia. Oke Pak?